kita mau bahas nih tentang asuransi kendaraan, detailnya seperti apa. Karena banyak yang tanya juga nih sama kita, sebenarnya apa sih yang kita harapin kalau misalnya kita udah beli produk asuransi mobil ini. Nah, yang perlu kita tahu untuk asuransi mobil ini sebenarnya ada dua jenis teman-teman. Yang pertama itu jaminan yang paling basic banget dan preminya juga cenderung lebih murah, yaitu jaminan total loss only. Apa sih yang kita harapin dari polis TLO ini kalau misalnya kita beli atau pilih jaminan TLO? Nah, yang kita harapin itu saat mobil kita hilang atau ada pencurian lah ya, misalnya mobil kita diparkir terus tiba-tiba ada pencuri masuk gitu dan ambil mobil kita. Nah, itu yang di cover di dalam polis TLO ini. Atau dia bisa mengcover juga kalau misalnya terjadi kerusakan akibat kecelakaan. Tapi kecelakaan yang seperti apa? Berbeda dengan polis yang satu lagi nanti yang kita bahas. Kalau misalnya akibat kecelakaan yang di cover oleh jaminan TLO ini, itu kerusakannya harus lebih besar dari 75% dari nilai kendaraan itu. Jadi benar-benar dianggapnya itu mobil itu ya udah konstruktif total loss lah istilahnya. Nah, itu yang di cover di jaminan TLO ini. Nah, polis yang kedua, ini yang lebih banyak orang ambil, itu jaminannya komprehensif atau dulunya sering disebut ORIS lah ya. Nah, tapi untuk saat ini udah agak jarang nih disebut dengan istilah ORIS. Kenapa? Karena jadinya rancu. Kalau misalnya kita sebutnya ORIS kan kesannya semua resiko akan di cover sama polis ini. Padahal nggak semua resiko sih di cover sama polis ini. Ada beberapa pengecualian yang nanti akan kita bahas juga. Jadi kurang tepat kalau misalnya polis ini disebut jaminan ORIS, tapi lebih tepatnya kalau disebut jaminan komprehensif. Nah, yang di cover di jaminan komprehensif itu apa aja sih? Itu kerusakan parsial yang sifatnya memang sebagian aja. Akibat apa? Akibat kecelakaan. Baik itu tabrakan, tergelincir, terserempet, hal-hal yang biasa terjadi di jalanan ya, itu di cover di jaminan komprehensif ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil jaminan komprehensif, tapi ada resiko misalnya karena banjir atau gempa itu terjadi pada mobil kita dan kita mau klaim apakah itu di cover? Jawabannya bisa di cover, bisa enggak, tergantung apakah kita ambil perluasan atau enggak. Karena di polis jaminan komprehensif itu ada beberapa jaminan perluasan. Contohnya ada jaminan perluasan kerusuhan huru hara. Ini akan mengcover kalau misalnya kita dalam kondisi ya mobil kita dirusak atau dibuat apa ya, ada tindakan kejahatan lah ya akibat kerusuhan huru hara itu. Nah, kalau misalnya kita ambil jaminan ini, maka otomatis mobil kita di cover. Contohnya apa sih kalau misalnya jaminan huru hara ini? Kalau misalnya kita lagi lewat sebuah kumpulan supporter gitu ya, kadang-kadang kita sering lihat ya bahwa kumpulan supporter yang lagi bermain, yang lagi ngumpul gitu ya, sering berbuat anarkis. Nah, itu kita bisa lebih safety karena kita merasa aman nih. Oh, mobil kita aman deh, kalau misalnya ada apa-apa pun mobil kita pasti di cover sama asuransi. Kedua itu jaminan terorisme atau sabotase. Ya memang beberapa case agak jarang ya kalau misalnya terorisme sabotase, tapi kita kalau misalnya di Jakarta kan agak pernah dengar lah ya kejadian-kejadian yang terorisme. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti itu juga di cover pada mobil kita kalau misalnya kita ambil jaminan ini. Dan ketiga itu jaminan tambahan banjir atau angin topan. Nah, kalau misalnya akibat banjir itu akan di cover semuanya kalau misalnya kita ambil jaminan ini juga, termasuk juga jaminan gempa bumi dan gunung meletus. Nah, ada apa lagi sih jaminan tambahan di dalamnya? Itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Tapi nanti mungkin kita akan bahas pas kita mau ajukan mobil kita untuk diasuransikan. Kita akan bahas nih, kira-kira kamu butuhnya apa? Nanti kita bahas nih. Oh, ini yang buat ini yang buat ini. Itu bisa kita diskusikan lah lebih detailnya. Nah, masuk ke tahap penutupan asuransi, itu sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan? Karena kan kalau zaman dulu itu ribet banget nih untuk masuk penutupan aja. Kita harus survei dulu lah. Mungkin survei itu butuh waktu berhari-hari lah. Nah, untuk saat ini itu sebenarnya udah lebih simpel teman-teman. Dimana survei itu cukup dengan survei mandiri aja. Survei mandiri seperti apa? Jadi foto-fotonya itu kita cukup
dapetin dari teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman mau asuransikan mobilnya, ya udah kita kasih panduannya nih. Oh, yang perlu difoto itu cuman bagian depan, bagian samping kiri kanan dan belakang. Itu udah cukup tuh. Tinggal dikasihkan aja, nanti kita review dari foto yang teman-teman kasih, itu udah bisa untuk analisa resikonya oleh underwriting. Nah, kalau misalnya semuanya udah oke, ada 3 kemungkinan sih dari pengajuan ini. Pertama, ya polis teman-teman bisa rilis tanpa ada pengecualian. Kedua, polis teman-teman bisa aja rilis tapi dengan pengecualian. Apa pengecualiannya? Misalnya di bagian mobil teman-teman udah ada lecet nih, 1 atau 2 lecet yang udah ada di bagian kiri atau kanan misalnya seperti itu. Nah, itu udah di notice tuh dari foto yang teman-teman update, itu di note di dalam polis bahwa itu akan dikecualikan. Ketiga, itu ditolak. Ditolak itu kalau apa? Kalau misalnya polisnya kalau misalnya cacat di mobil yang teman-teman kasih pada foto itu ya, itu udah cukup banyak. Biasanya sih asuransi nggak mau ambil resiko karena dianggapnya, wah ini sih udah terlalu banyak nih cacat atau luka pada mobilnya. Nah, masuk ke tahapan klaim. Nah, tahapan klaim ini yang perlu kita ketahui, asuransi itu hanya akan memproses kalau misalnya kita pertama laporannya itu maksimum ya kurang lebih 3-5 hari dari tanggal kejadian. Nah, itu harus dicatat juga sama teman-teman. Jangan sampai cuman karena kita lewat laporinnya, asuransi langsung nggak memproses klaim yang teman-teman laporkan seperti itu ya. Nah, yang kedua yang perlu kita pahamin bahwa jangan sampai kita melanggar undang-undang, karena kan asuransi itu basisnya kontrak ya, kontrak hukum gitu ya, antara perusahaan asuransi dengan teman-teman semua. Jadi jangan sampai melanggar aturan-aturan hukum juga, karena kalau misalnya kita melanggar aturan hukum, misalnya nggak punya SIM gitu ya, atau nggak melanggar rambu-rambu lalu lintas, nah itu ya jangan sampai lah, karena bisa menjadikan penyebab klaim itu tidak liable seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya udah oke, ya saat proses analisanya semuanya berjalan lancar, baru deh asuransi akan info ke teman-teman, oh ini oke, nggak liable klaimnya, dan kalian akan terima SPK untuk masuk ke bengkel yang sudah ditentukan sebelumnya gitu teman-teman. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu ya. Gambaran produknya tadi kita udah bahas di awal. Ada 2 jaminan polis, TLO dan komprehensif. Dan kedua kita udah bahas juga tuh, komprehensif yang seperti apa sih, ada jaminan perluasannya seperti apa. Dan ketiga kita bahas juga tentang proses penutupan asuransi, bagaimana sih caranya untuk memproses polis asuransi. Dan keempat kita juga bahas tentang tahapan klaim. Semoga itu bisa ngebantu teman-teman untuk dapat gambaran secara utuh tentang asuransi kendaraan bermotor, khususnya mobil ini. Oke, see you.